Ya, Oke, Oke, oke. halo semua, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Resa Oktoberia. Saya Pratiwi Dian Widya Stuti. dan halo, saya Nadila. Kami bertiga dari Perbanas Institut Mata Kuliah Komunikasi Bisnis. Dan hari ini kita semangat banget ya teman-teman untuk berbagi sama teman-teman yang ada di YouTube. Oke. Pastinya dong. Ya, Mbak. Dan kali ini kita juga akan membahas topik yang sangat menarik dan juga pasti sangat relevan dengan orang-orang, yaitu menghadapi orang sulit. Nah, betul banget Bu Reska. Buku yang hari ini kita ambil sebagai dasar diskusi kita hari ini adalah Deal with Difficult People yang ditulis oleh Roy Lilly. Buku ini direkomendasikan oleh dosen pengajar kita dari Ibu Dana dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Betul sekali nih Kak Nadila. Buku ini memberikan banyak wawasan nih. Dan di dalamnya tuh banyak strategi tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin aja sulit untuk kita hadapin gitu ya. Baik dalam konteks profesional maupun personal nih. Nah, benar banget. Dan kita semua pasti pernah kan mengalami situasi di mana kita itu harus berhadapan dengan orang yang sulit. Dan mungkin terlalu kritis, tidak kooperatif, atau bahkan suka mengkoreksi ya. Yes, bener banget Bu Reska. Nah, di dalam podcast ini kita nggak hanya membahas tentang si difficult people, tapi kita juga akan membahas beberapa tips dari Roy Lilly yang bisa membantu kita dalam menghadapi situasi-situasi tersebut. Nah, selain itu, kita juga akan berbagi pengalaman pribadi dan bagaimana kita mengatasi tantangan ini. Nah, tapi sebelum itu, untuk Ibu Reska dan Kanadila, ini untuk teman-teman semua juga, kami ingin mengingatkan nih, semua pendengar untuk tetap terhubung dengan kami ya. Jangan ragu untuk memberikan komentar atau pertanyaan melalui platform yang kalian gunakan untuk mendengarkan podcast ini loh ya. Oke, baiklah. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi kita tentang menghadapi orang sulit berdasarkan buku Deal with Difficult People oleh Roy Lilly. Oke, siap Bu Reska, siap Kak Tiwi. Mari kita gali lebih dalam dan temukan cara terbaik untuk kita berkomunikasi dengan orang-orang yang menantang ini. Gitu. Nah, siap. Boleh nih kita mulai deh dari apa itu orang sulit. Oke, di buku ini Rolile menjelaskan nih bahwa orang-orang sulit seringkali itu muncul karena berbagai alasan nih, Bu Reska sama Kak Nadila. Mereka bisa jadi karena tertekan, merasa tidak dihargai, atau bahkan sedang menghadapi masalah pribadi yang rumit gitu ya. Seringkali juga kita tuh kayak perlu memahami nih latar belakang mereka lah kayak gitu. Nah ya, betul banget Mbak Tiwi dan Lili ini juga menekankan bahwa pentingnya empati itu ketika kita berhadapan dengan orang yang sulit. Nah, dan Lili ini dia menyebutkan bahwa kita juga bisa loh mencoba melihat dari sudut pandang mereka dan kita bisa kok mengurangi ketegangan dan menemukan solusi yang jauh lebih baik lagi. Menarik banget ya Bu Reska. Jadi sebetulnya intinya adalah daripada kita menghindar atau alih-alih kita menghindar dan bereaksi negatif, lebih baik sebenarnya kita bersikap lebih terbuka dan mencoba memahami si difficult people ini ya. Apa kamu punya contoh konkret yang kalian ingat tentang menghadapi orang-orang sulit ini? Ada nih, Kak Nadila. Nih, gini, misalnya ya, bekerja dalam satu tim, kita kan seringkali menemui anggota yang sulit berkolaborasi. Mereka yang mungkin merasa ide-ide mereka tuh tidak didengar gitu. Dalam kasus seperti ini, kita tuh dapat menciptakan ruang sebenarnya untuk diskusi terbuka, itu tuh sangat bisa membantu. Kita bisa mengajak mereka untuk berbicara lebih banyak tentang pemikiran mereka sih. Dan itu pun juga sejalan dengan salah satu strategi yang disebutkan oleh Lile ini, Mbak Nadila dan Mbak Tiwi, yaitu berkomunikasi secara efektif. Selain itu juga kita bisa mengenali gaya komunikasi orang yang sulit, dan itu pun bisa membantu kita untuk menyesuaikan bagaimana pendekatan kita ketika kita harus dihadapkan dengan orang sulit itu. Seperti contohnya ya, jika orang itu lebih suka detail, maka kita itu bisa menyampaikan informasi kepada orang tersebut dengan rinci dan sangat rinci ya, lebih detailnya lagi. Gitu, aku setuju sih sama Bu Reska. Tapi selain itu ada kalanya juga loh Bu, kita perlu menetapkan batasan-batasan yang bisa orang perlakukan ke diri kita.
Lili berpendapat bahwa kita seharusnya tidak membiarkan perilaku-perilaku negatif ini mempengaruhi diri kita. Nah, menurut kalian nih, menurut Bu Reska sama Kak Tiwi, gimana sih cara kita menetapkan batasan, tapi kita tetap terlihat profesional? Kalau menurut aku ya, karena Dila, kunci utamanya adalah ketegasan. Kita bisa nih mengungkapkan perasaan kita dengan jelas dan tegas tanpa harus menyinggung mereka. Jadi kayak kita masih oke lah untuk berkomunikasi. Dan misalnya ya, ini dengan formalnya kayak bisa, saya menghargai nih kontribusi Anda, namun cara kita berkomunikasi saat ini tidak membawa hasil yang positif nih. Mari kita cari solusi bersama. Seperti itu kali ya, enaknya kalau diajak ngobrol. Nah, iya persis banget dan kita tuh juga harus menjaga profesionalisme karena kita juga tidak boleh kan meremehkan dampak dari perilaku sulit terhadap tim kita. Selain itu juga kita harus menyusun strategi untuk menghadapi orang yang sulit itu dengan bijak serta membawa manfaat dalam jangka panjangnya. I see, oke oke. Tapi aku boleh tanya nggak ya? Aku mau coba tanya pendapatnya Mbak Tiwi, Kak Tiwi gitu. Boleh nggak sih ceritain sedikit menurut kamu yang udah kamu baca nih Kak dari buku Roy Lily ini tentang tipe-tipe dari si difficult people? Oleh banget Kak Nadila. Ini salah satunya dari Rolilei mengidentifikasi beberapa tipe yang sulit, yaitu sering kita temui yang tempat kerja ya Kak, maupun di kehidupan sehari-hari sih. Salah satu itu ada tipe the critic. Nah, tipe ini tuh eh, selalu mengemukakan kritik, seringkali tanpa memberikan solusi gitu kan Nadila. Mereka mungkin merasa bahwa kritik mereka itu adalah cara untuk membantu, tapi seringkali itu juga membuat orang lain kayak tertekan. Nah, untuk Bu Reska sendiri gimana nih? Nah, betul banget Mbak Tiwi. Dan ini tuh ada Hmm. juga tipe yang disebut dengan the know it all. Jadi, tipe ini itu orang cenderung merasa bahwa mereka ini memiliki semua jawaban dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Dan bahkan mereka itu bisa sangat membebani tim jika tidak ada upaya untuk menyeimbangkan dialognya. Nah, kalau dari perspektif Mbak Nadila gimana nih? Oke, aku nangkap sih yang dijelasin sama Kak Tiwi sama Bu Reska. Tapi tadi ada juga yang aku baca di buku ini, tipe lainnya juga ada the blamer, atau tipe ini tuh selalu mencari kambing hitam atau selalu mencari orang yang akan dia salahkan gitu. Dan cenderung dia mengalihkan setiap masalah ini kepada orang lain. Alih-alih dia mengakui ini adalah kesalahan dia atau ini adalah dia problemnya, tapi dia akan membawa orang lain ke masalah tersebut. Nah, menghadapi orang yang seperti ini sih menurut aku menantang banget ya. Karena menurut aku mereka tidak mau mengambil resiko dan tidak mau menanggung tanggung jawab atas tindakan mereka yang sebetulnya sangat merugikan. Tuh. Serem-serem sedep ya Kak Nadila. Aduh, tapi Kak Nadila dan Bu Reska, selain itu masih ada loh, masih ada the performer, yaitu tipe ini tuh kayak mungkin merasa tidak termotivasi gitu atau tidak memiliki keinginan untuk berkontribusi secara maksimal. Jadi itu mereka bisa menjadi kendala dalam kolaborasi tim sebenarnya. Namun ya, terkadang ada alasan di balik sikap mereka tuh. Jadi seperti ketidakpuasan dalam pekerjaan. Jadi itu kayak salah satu dampaknya gitu tuh. Gimana nih Bu Reska? Aduh, masih ada Nah, gak ya yang lebih serem-serem masih sedep ada gitu? dong, masih ada satu lagi Mbak, yang namanya itu The Drama Queen atau The Drama King. Nah, ngeri ya dari namanya ya. Jadi dalam tipe ini itu orang-orang ini cenderung membuat situasi yang biasa menjadi tampak berlebihan atau terlalu didramatisasi kasarannya ya. Jadi meskipun mereka ini mungkin tidak bermaksud untuk menimbulkan masalah, tapi reaksi yang mereka tunjukkan ini dapat menimbulkan konflik yang lebih besar di dalam tim itu. Nah, gimana nih Mbak Nadila nih? I see. Oke, oke. The drama queen atau drama king. Oke, berarti ini bisa relate ke dampaknya ya, Bu. Dampaknya menurut aku ada si temennya nih, si the pesimis. Nah, menurut menurut si Roy Lily, tipe ini tuh selalu melihat sisi negatif dari orang lain atau melihat sisi negatif dari sebuah kejadian atau sebuah saran yang itu bisa menjadi turunnya semangat orang-orang yang di sekitarnya. Nah, mereka seringkali melihat
sisi negatif dan menghalangi tim untuk bergerak maju. Gitu. Oh, gimana nih Hmm. Kak Tiwi? Lanjut. Wah, keren banget sih. Ini kayak kita tuh harus memahami tipe-tipe ini tuh yang sangat penting ya jadinya agar maksudnya kita bisa beradaptasi ke depannya untuk menghadapi mereka nih. Yang kita baca, yang saya baca ya, Lile memberikan beberapa strategi juga yang bisa kita gunakan untuk berurusan dalam masing-masing tipe. Misalnya kayak untuk dekritik, kita bisa mengarahkan nih percakapan ke solusi daripada hanya terfokus ke masalah. Hmm. Dan juga di tipe yang the know it all itu, kita juga bisa kok mencoba untuk melibatkan mereka dalam diskusi yang lebih kolaboratif, serta kita juga bisa menunjukkan bahwa kita ini bisa kok menghargai mereka dengan tetap mengedepankan tim, dan juga ini menjadi salah satu cara untuk meredakan sikap defensif mereka. Betul banget Bu Reska. Nah, menurut aku juga penanganan yang tepat untuk menghadapi si tipe-tipe orang sulit ini, kita juga bisa membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Nah, menurut Bu Reska sama Kak Tiwi ini ada nggak sih tip-tip yang bisa kita bagikan ke teman-teman di YouTube dan teman-teman di kelas untuk menghadapi orang-orang sulit? Pastinya ada kan Adila. Nah, di sini tuh pentingnya juga untuk kita mengelola emosi kita sendiri sih kan Adila. Ketika kayak kita berhadapan dengan orang yang sulit, kita tuh bisa terjebak sebenarnya dalam ketegangan emosional mereka. Jadi untuk mengambil nafas kita dulu untuk dalam-dalam nih dan bersikap tenang bisa membantu kita merespon dengan baik sih. Kalau Bu Reka sendiri gimana nih Bu? Nah, setuju banget Mbak Tiwi dan Mbak Nadila. Jadi selain itu, kita itu harus mengedepankan komunikasi yang sangat jelas, serta menggunakan bahasa yang tepat dan tidak emosional. Ini itu bisa membantu untuk mengurangi konflik. Dan semakin kita bisa menjaga komunikasi tetap terbuka, semakin kecil kemungkinan untuk terjadi kesalahpahaman. Oke, oke. Nah, oke. Oke. Teman-teman kayaknya banyak banget nih ternyata yang kayaknya akan tanya tentang strategi apa aja sih yang bisa kita terapkan untuk menghadapi orang-orang sulit yang telah kita identifikasi sebelumnya ya, Bu Reska sama Kak Tiwi. Bisa mulai dengan strategi pertama, mungkin boleh dibantu sama Kak Tiwi. Boleh banget kan Nadila. Strategi pertama, yaitu sangat penting nih, adalah mendengarkan dengan aktif. Saat kita berhadapan dengan orang sulit, tentunya tuh kayak mereka tuh seringkali merasa nggak didengar atau kayak nggak dihargain gitu. Dengan menunjukkan kita benar-benar mendengarkan apa yang mereka katakan, kita tuh dapat meredakan ketegangan antara obrolan ini. Ini tuh juga dapat membantu kita memahami perspektif mereka dengan lebih baik sih. Hmm. Nah, setuju banget, Mbak. Jadi setelah kita mendengarkan, strategi yang selanjutnya itu menggunakan e-statement. Jadi dalam e-statement ini uh, mengatakan bahwa kamu selalu melakukan kesalahan ini. Kita bisa mengungkapkannya itu. Dan saya merasa frustasi ketika situasi ini terjadi. Jadi dalam pendekatan ini itu lebih mengarah pada perasaan kita dan juga mengurangi kemungkinan orang lain yang merasa diserang atau defensif. Oke, berarti ini pasangannya sama menetapkan batasan ya Bu Reska. Karena menurut aku sih sangat penting banget ya untuk kita tegas tentang perilaku orang yang akan dilakukan ke kita atau kita tuh tidak bisa menerima perilaku ini loh sebenarnya dari orang dan kita dapat melakukan dengan cara tetap profesional. Misalnya kalau ada orang yang terus-terusan menyela saat kita berbicara, aku bisa katakan, oke, saya sangat menghargai pendapat Anda, tapi saya juga ingin ini menyelesaikan pemikiran saya terlebih dahulu dan ayo kita diskusi bersama gitu. Benar banget. Nah, strategi yang nyambung juga nih, karena Dila bisa diterapkan dengan fokus pada solusi. Nah, alih-alih kita terjebak nih ya dalam perdebatan tentang masalah, kita harus mencoba untuk menemukan jalan keluar nih, jalan keluar bersama. Kita bisa dengan mulai bertanya, kayak apa yang bisa kita lakukan nih untuk memperbaiki situasi ini. Nah, ini tuh salah satu membawa diskusi ke arah yang lebih konstruktif sih. Nah, selain itu nih, Mbak Tiwi dan Mbak Nadila, ada yang nggak kalah penting, yaitu komunikasi dengan jelas dan konsisten. Jadi kita itu harus memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah pesan yang sama dan tidak ambigu. Dan hal ini tuh juga berarti kita harus menghindari jargon atau istilah teknis yang mungkin membingungkan ya, dan juga komunikasi yang efektif ini sangat membantu kita dalam menghadapi orang-orang yang sulit.
Setuju banget sih aku. Tapi selain itu juga kita juga tetap perlu menjaga sikap positif yang ketika kita berpikiran positif dan optimis itu akan menular. Nah, orang-orang itu sulit seringkali merespon dengan lebih baik terhadap sikap yang konstruktif dan penuh harapan. Setuju banget. Nah, ini nih, Kak, jika situasi semakin sulit nih ya, jangan ragu juga untuk kita tuh kayak meminta bantuan atau dukungan dari orang lain. Nah, terkadang libatkan mediator ataupun atasan jika situasi ini benar-benar udah kayak tidak dapat diselesaikan gitu antara kita dengan orang yang sulit ini. Jadi kadang-kadang perspektif orang luar bisa menawarkan solusi juga nih buat kita. Kita yang nggak pernah kita lihat deh sebelumnya. Nah iya, betul banget. Dan yang terakhir nih ya Mbak ya, dan jangan lupakan pentingnya merawat diri sendiri. Karena untuk menghadapi orang sulit ini kan sangat melelahkan dan emosional ya. Pastikan kita itu bisa memberi waktu bagi diri kita untuk beristirahat dan juga memulihkan diri. Karena hal ini bisa membantu kita untuk tetap fokus dan mampu mengatasi segala tantangan yang ada. I see. Oke, oke. Berarti semuanya adalah strategi yang sangat bermanfaat yang tadi udah kita bahas. Karena menghadapi orang-orang sulit itu memang bukan hal yang mudah sih, teman-teman. Tapi dengan sikap dan pendekatan yang tepat, kita bisa menciptakan interaksi yang lebih positif. Gitu. Ya, betul banget Mbak Nadila dan Mbak Tiwi. Nggak terasa ya, ini kita sudah di penghujung podcast. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini dari podcast kami. Kami sangat menghargai waktu dan perhatiannya. Oke, sama. Semoga informasi dan pembahasan yang kami sajikan ini dapat memberikan wawasan yang baru seputar dengan komunikasi bisnis, serta bermanfaat dalam perjalanan belajar kalian. Dan pastinya jangan lupa untuk tetap follow dan listen episode-episode selanjutnya karena kita kayak akan bahas topik-topik menarik lainnya nih yang pastinya akan menambah pengetahuan kalian. Nah, betul banget. Serta kalau kalian semua memiliki pertanyaan, saran, ataupun topik lain yang ingin dibahas, silahkan kirimkan pesan kepada kami melalui media sosial atau email yang tertera. Oke, aku juga mewakili Bu Reska dan Kak Tiwi mau berterima kasih juga kepada Ibu Dana yang telah membimbing dan memberikan arahan-arahan selama perkuliahan di semester 2 kemarin. Nah, aku juga nggak lupa terima kasih untuk Perbanas Institut yang telah menyediakan wadah bagi kami bertiga untuk belajar. Gitu. Oke, thank you Kak Nadila Ibu Reska. Dan ini sampai di penghujung, sampai jumpa kita di episode selanjutnya. Tetap semangat belajar dan terus kembangkan kemampuan komunikasi bisnis kalian ya. Oke, thank you, Bye-bye. Kak. Bye. See you.